Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama kita tetap terlagi syukur, terlagi puji ke Allah Ta'ala karena kita paling sempat dan sehat memenuhi panggilan Allah, menunaikan salat subuh bersama, berzikir dan berdoa bersama, dan melakukan taklim bersama di Masjid Tanwirul Qulub. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang setia menjalankan sunnah dan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin muslimin rahimahumullah. Hari ini hari Kamis ya, besok hari Jumat. Berkaitan dengan hari Jumat, di mana kita sebagai umat Islam, bagi yang laki-laki yang baligh dan tidak punya uzur, wajib menunaikan sholat Jumat. Wajib hukumnya sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Hadirin rahimakumullah, ada hal yang terkait dengan pelaksanaan hari Jumat itu kita dianjurkan untuk datang lebih awal. Datang lebih awal, bahkan waktu-waktu untuk Jumat hadir ke masjid itu ada 5 peringkat waktu. Ada 5 peringkat waktu. Peringkat pertama, waktu datang awal pertama, digambarkan seakan-akan dia sudah berkorban seekor unta. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi, man roha ilal jum'ati fi sa'atil ula ka'annama qaraba badanatan. Orang yang sudah datang ke masjid waktu si pertama di hari Jumat, dia seakan-akan berkorban seekor unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyati, dan orang yang hadir masjid di hari Jumat pada hari atau pada waktu yang kedua, seakan-akan dia qarabah baqaratan, seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisati, dan orang yang hadir ke masjid waktu yang ketiga, bahkan nama qarabah kabshan akron, ia seakan-akan berkorban seekor kibas domba ya, akron yang bertanduk besar. Ini datang pada waktu atau peringkat waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkorban seekor kibas yang besar tanduk akron. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, orang yang hadir ke masjid di hari Jumat pada waktu yang keempat, bahkan nama qaraba darajatan, seakan-akan dia berkorban qaraba darajatan, qaraba darajatan, seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, bahkan nama qaraba baydatan. Orang yang hadir ke masjid pada waktu yang kelima, dia seakan-akan berkorban baydatan, sebutir telur. Fa idza kharajal imamu tuyatus sufu wa rafa'atul aqlamu wa jatama'atul malaikatu indal mimbari yastami'una dzikrah.
Namun sampuna imam ni keluar ini, malaikat kento mula imam ni keluar apa gitu, untuk berkhutbah. Nah, tatkala imam keluar kangkui berkhutbah, maka dilipatlah as-suhuf, catatannya, rufi'atul aqlam, dan rufi'atul aqlam, dan malaikat sudah mengangkat penanya, catatannya dilipat, kertasnya dilipat, ballpointnya katakanlah ya, kolamnya diangkat. Artinya sudah tidak mencatat jamaah yang hadir lagi. Wajtama'atul malaikatu, dan malaikat sudah berkumpul indal mimbar, di dekat mimbar. Yastami'una dzikrah, para malaikat pada mendengarkan al-dzikrah, peringatan, paimoten, mendengarkan khutbah ya. Kita hadirin mustami'in rahimahullah, betapa penting kita memenuhi panggilan sholat Jumat itu untuk lebih awal datang. Dan ukuran awalnya ini dari mana ya? Di awal waktu masuk hari Jumat itu. Jadi kalau dinyatakan man rohah, orang yang berjalan pertama ke masjid pada waktu yang pertama. Kalau waktu pertama masuknya hari itu setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar itu hitungan hari Jumat sudah, hitungan pagi, hitungan siang dari waktu siang. Ya, hitungan siang. Ya, setelah terbit fajar, ya sholat subuh di masjid itu, ya terus melakukan sholat Jumat sampai waktu sholat Jumat. Jadi ukurannya dari terbit fajar sampai malaikat ke mimbar, itu ukuran itu. Dari ini dibagi sampai 5 peringkat waktu. Waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat, dan waktu kelima. Oleh karena itu, memang sebagaimana pernah saya jelaskan, untuk menuju masjid itu dengan pelan, dengan tenang, tidak terburu-buru, dan juga tidak bercanda, tidak bersenda gurau, serta tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kemarin saya jelaskan itu, kalau pergi ke masjid tidak terburu-buru, tenang, perlahan-lahan, itu anjuran yang sifatnya secara samar agar kita lebih awal berangkat, bahasa kinayah ya. Tentu kalau berangkat awal ya kita tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru berangkat ke masjid. Di samping itu dianjurkan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Apa yang perbuatan sia-sia? Misalnya perbuatan secara lisan yang sia-sia seperti ngobrol di masjid, bareng-bareng ngobrol. Yang diobrol apa? Kalau sekarang musim sepak bola ya ngobrol Piala Dunia, ini melawan ini ya. Semalam ini melawan ini dan sebagainya. Itu perbuatan sia-sia secara ucapan. Ya, bagaimana seharusnya lisan kita kalau berangkat masjid? Ya zikirlah, walaupun tidak disuarakan, tapi di dalam hati berzikir, lisanun dzakiran. Lisanul dzakirun, punya lisan yang berzikir, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Misalnya, karena memang pada Jumat dianjurkan banyak baca sholawat. Itu menutup, tidak memberikan celah untuk lisan kita ngobrol yang tidak baik, atau meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan seperti apa? Berangkat ke masjid, misalnya ada botol kosong, botol aula, botol minuman, untuk ke masjid dibuat tendang-tendangan, yang bola, seakan-akan ya ditendang sama temannya, ditendang entar ke masjid. Itu masuk perbuatan yang sia-sia. Sebaiknya datang ke masjid
Berjalan perlahan, tenang, tidak terburu-buru, pandangan lurus, tidak boleh kanan ke kiri, tarik lirikan, fokus, pandangan ke depan, dengan zikir dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Itulah anjuran kita menuju masjid, sa'i masjid, datang ke masjid untuk sholat Jumat, maupun datang ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga hadis ini memotivasi kita untuk datang lebih awal. Sebenarnya kita banyak sia-sia dalam penggunaan waktu. Sudah speaker dihidupkan tapi kita masih tidak segera berwudu, tidak segera mandi, tidak segera berwudu, tidak segera berpakaian, tapi masih baca-baca WA dan sebagainya. Jadi dengan hadis ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk datang lebih awal ke masjid dengan tenang, perlahan, tidak tergesa-gesa, pikiran, lisan kita, kemudian tidak meninggalkan, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dalam perjalanan menuju masjid, untuk menunaikan sholat Jumat atau menunaikan sholat 5 waktu yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.